Kristus. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini bertema rendah hati adalah kunci. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ilustrasi segitiga sama sisi mungkin menjadi ilustrasi yang sering digunakan dalam pembinaan keluarga, khususnya untuk menjelaskan tentang hubungan suami istri dan Allah. Ilustrasi ini menarik karena memberikan gambaran Allah sebagai kepala dari hubungan suami istri. Suami dan istri berada dalam kesetaraan. Kesetaraan suami dan istri ini tentu saja menuntut apa yang dinamakan kerendahan hati. Hal yang perlu terus dipelajari dan diterapkan oleh suami dan istri. Dalam 1 Korintus 7 ayat 1-9 ini, Rasul Paulus menekankan kepentingannya kerendahan hati dalam hubungan suami istri. Paulus mengingatkan setiap suami dan istri untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri. Hal ini tampak dalam nasihat agar suami memenuhi kewajibannya kepada istrinya dan sebaliknya. Suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikian sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa kerendahan hati dapat dibangun melalui kesediaan untuk memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Dengan memperhatikan kebutuhan satu sama lain, berarti kita menempatkan orang lain sama pentingnya atau setara dengan kita. Pembelajaran pertama dari relasi perkawinan ialah kerendahan hati. Suami dan istri belajar untuk tidak mengutamakan ego masing-masing, melainkan saling mendahulukan satu sama lain. Bangunlah kerendahan hati dan saling mengutamakan dalam relasi pernikahan. Bersamaan dengan itu, bersikap rendah hati jugalah dalam relasi dengan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, yang mengajarkan kepada kami tentang pentingnya kerendahan hati dalam hubungan suami istri, yang mengingatkan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, tapi saling memperhatikan kebutuhan satu sama yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang terdampak pandemi yang sedang melanda negara kami saat ini, yang terputus hubungan kerja atau usaha yang tidak lancar bahkan berhenti. Kami mohon, tolonglah ya Tuhan, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi setiap keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Berkatilah anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang taat, cerdas, dan berhasil. Cukupkanlah biaya yang dibutuhkan untuk kelangsungan pendidikan mereka. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan, dan tolonglah ya Tuhan, berkati usaha yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi yang sudah cukup usia untuk berkeluarga, pertemukanlah mereka dengan pasangan hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan isolasi mandiri. Tolong ya Tuhan, berilah kesabaran dan kekuatan. Berkatilah obat-obat dan makanan yang dikonsumsi agar mereka bisa pulih kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang Tuhan pilih sebagai pelayan di gerejamu. Berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana yang daripadamu ya Bapa, agar mereka semakin setia dalam tugas pelayanannya dan dapat terus melayanimu dengan sukacita dan sepenuh hati. Kami memohon Engkau juga memberkati setiap program kerja gereja yang sudah dirancang, kiranya dapat dilaksanakan dengan baik dan boleh memberikan dampak positif bagi umat-Mu maupun banyak orang. Bapa, kiranya melalui pelayanan yang dilakukan boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu dan nama-Mu semakin ditinggikan. Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan karena percaya kami pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, terutama Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri dan aparat keamanan serta pimpinan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat dalam menghadapi berbagai persoalan, baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan di masa pandemi. Kiranya Tuhan juga membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 di negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dan hindari kami dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Kiranya Tuhan Yesus membantu keluarga-keluarga yang terkena dampak dari pandemi ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan bahkan kehilangan keluarga selama pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan penghiburan bagi mereka, dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong mereka. Tuhan Yesus, masih banyak permohonan yang akan kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan di hati kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hendaklah kamu berhati rendah, rendahkan diri terhadap sesama, taat mengikut juru selamat, takwa mengabdi kepada Tuhan.
Yesus Kristus.